Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Dewi Saleh Syufur Naja, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syekh Hidayatullah Jakarta. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai teori hubungan internasional. Hubungan internasional, apakah seperti ini? Remember, this is not just a story. Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu interdisipliner yang mengkaji interaksi antar negara, baik aktor negara maupun aktor non-negara. Kajian dalam hubungan internasional menggabungkan teori di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosiologi yang digunakan untuk menganalisis dinamika politik internasional. Menurut pendekatan ilmiah atau positivis, teori bukan hanya sekedar mendeskripsikan, tetapi juga memberikan penjelasan berdasarkan kondisi atau peristiwa sebelumnya. Aspek tersebut memengaruhi pengertian teori hubungan internasional yang menjelaskan bahwa latar belakang yang sistematis dapat digunakan untuk memahami bagaimana dunia internasional bekerja dalam melakukan kerjasama maupun mengatasi konflik. Epistemologi, metodologi, dan ontologi dalam hubungan internasional merupakan tiga konsep dasar yang membentuk landasan teori atau pendekatan dalam menganalisis dunia di lingkup internasional. Epistemologi merupakan studi yang berkaitan dengan cara mengetahui bagaimana pengetahuan diperoleh dan cara membuktikan kebenarannya. Dalam hubungan internasional, epistemologi menjelaskan asal pengetahuan dunia internasional. Pengetahuan ini berasal dari empirisme yang dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, atau eksperimen sosial yang berkaitan dengan panca indera. Metodologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis peristiwa yang terjadi di lingkup internasional. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami peristiwa dalam lingkup internasional, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan data statistik untuk menemukan pola sebab akibat, sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih fokus pada pemahaman dari sudut pandang aktor, baik individu maupun kelompok, melalui wawancara dan studi kasus. Ontologi dalam hubungan internasional merupakan acuan dalam memandang dan memahami dunia internasional dengan menekankan pada pertanyaan dasar seperti siapa yang dianggap sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, dan pertanyaan bagaimana interaksi di antara para aktor. Dengan kata lain, ontologi merupakan dasar untuk menganalisis teori hubungan internasional karena cara berinteraksi dapat mempengaruhi perspektif dinamika global. Teori hubungan internasional bermula ketika terjadi perbedaan perspektif politik internasional antara kaum realis dan kaum idealis sekitar tahun 1950-an. Kaum realis berpendapat bahwa politik internasional bersifat anarki, dan kaum realis melihat konflik merupakan sifat alami yang tidak dapat terhindarkan. Sedangkan kaum idealis berpendapat bahwa konflik dapat diselesaikan dengan kerjasama melalui institusi internasional seperti PBB yang berperan menengahi konflik dengan cara berdiplomasi dan mediasi bagi negara yang terlibat konflik. Selain perdebatan antara kaum realis dan kaum idealis, teori hubungan internasional lahir karena terdapat perbedaan metode penelitian antara kaum tradisionalis dengan kaum behaviораlis. Dalam melakukan penelitian, kaum tradisionalis menggunakan metode kualitatif, yaitu berdasarkan sejarah dan studi kasus, sedangkan kaum behaviораlis berdasarkan metode kuantitatif, yaitu menggunakan data statistik. Peran teori dalam hubungan internasional sangat penting karena teori tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan peristiwa yang ada, tetapi juga memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kenneth Walsh, teori yang baik merupakan teori yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait dinamika global dan memprediksi situasi mendatang. Selanjutnya yaitu level analisis dalam teori hubungan internasional. Level analisis digunakan untuk menganalisis penyebab suatu peristiwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
Salah satu contohnya ketika menganalisis penyebab perang antar negara, terdapat beberapa faktor yang memiliki tingkatan yang berbeda. Di tingkat individu, faktor yang memengaruhi yaitu keputusan pemimpin, sedangkan pada tingkat sistem internasional yang memengaruhi yaitu aliansi dan juga norma internasional. Selanjutnya yaitu aplikasi teori hubungan internasional. Pengaplikasian teori dapat digunakan untuk memahami interaksi antar negara dan mengurangi konflik. Sebagai contoh, ahli teori yang mengembangkan teori hubungan internasional memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Dalam hal ini, para ahli teori berharap bahwa teori yang telah diciptakan dapat memandu kebijakan atau langkah yang digunakan untuk mencapai hasil yang damai dan juga stabil. Sekian penjelasan mengenai teori hubungan internasional, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.